Pertolongan kita datangnya daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya untuk menerima berkat dan anugerah Allah dalam kehidupan ini. Inilah hari di mana kita memperingati Jumat Agung, saat penderitaan Kristus di atas kayu salib. Marilah kita merenungkan dan marilah kita menghayatinya, sehingga benar-benar kita mendapat kekuatan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita menundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pagi hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mengenang semua korban-Mu yang luar biasa untuk menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Itu sudah Tuhan, pagi hari ini kami datang bersama-sama. Kami mau menyerahkan kembali hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah kepada kami, hadirlah di tengah-tengah kami, dan kami yakin, kami percaya Engkau akan melawat kami, sehingga kami boleh pulang. Kami dapat kekuatan yang baru dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semua pelayan-pelayan-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Engkau menguasai kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami akan kami rayakan dengan penuh sukacita untuk semua kemenangan-kemenangan yang Tuhan buat. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin.
Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressing to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every
Tuhan sudah menyusuri jalan yang penuh dengan derita. Jalan Via Dolorosa, di mana Engkau mengalami penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Hati kami tergetar, Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, manusia yang tidak layak menerima anugerah yang sedemikian besar, sedemikian mahal. Darah-Mu sudah tercurah, tercecer, dan Engkau menanggung kesakitan yang begitu mendalam karena kasih-Mu kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kami pada jalan yang benar itu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami alaskan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika menyaksikan video singkat tentang penderitaan Kristus. Setiap saya menonton video ini, saya tidak mampu melihat utuh, khususnya pada saat ketika tangan Yesus dipaku dengan paku yang tebal, yang tajam. Saya tidak berani menonton. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Yesus pada saat itu. Dia harus menanggung semua derita yang bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan orang lain, orang yang membenci dia, orang yang menghina dia, dan bahkan menghantar dia pada kematian. Melalui kematian Tuhan Yesus, pintu Taman Eden yang dahulu tertutup karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kini pintu itu dibuka kembali. Karena kematian Kristus, tidak ada lagi halangan bagi kita untuk masuk ke dalam Taman Eden yang disiapkan oleh Tuhan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Inilah gambaran Taman Eden yang dahulu dan yang sekarang. Dahulu Adam dan Hawa ditolak keluar dari Taman Eden karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Tetapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, pintu itu terbuka kembali. Sehingga saudara dan saya, kita semua boleh menikmati Eden saat kita kembali kepada Tuhan. Kata Via Dolorosa itu berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa ini menunjukkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani ketika dia ditangkap. Yudas mengkhianati dia dan menyerahkan dia kepada pemimpin agama Yahudi, serdadu-serdadu prajurit orang Romawi. Yesus dibawa menuju ke pengadilan Pilatus, dan di sana dia diadili. Kepadanya ditimpakan tuduhan yang tidak beralasan. Bahkan ketika Pilatus mengatakan ini manusia tidak bersalah, tetapi orang-orang Yahudi mengatakan dia harus dihukum mati, dia harus disalib karena dia sudah menghujat Tuhan. Dan akhirnya Yesus diserahkan
kepada pengadilan massa, dan dia harus menanggung salib yang begitu berat menuju ke sebuah bukit yang bernama Bukit Tengkorak, atau yang kita kenal dengan Golgota atau Kalvari. Di sanalah dia disalib bersama dengan dua penjahat di kiri dan kanannya. Yesus manusia yang tanpa dosa selama hidupnya, dia harus berakhir dengan hukuman bagi seorang penjahat besar yang tidak terampuni kesalahannya. Inilah perjalanan yang sangat panjang dan menyiksa, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional, secara rohani bahkan. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus diberikan siksaan, olokan, hinaan, walaupun dia tidak bersalah. Bahkan ketika dia tergantung di atas salib, dia merasa dia ditinggalkan seorang diri oleh Bapaknya. Itu sebabnya dalam puncak penderitaannya dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Tuhan, kenapa Bapa Engkau meninggalkan aku sendirian? Saudara, mengapa kita perlu mempelajari Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan? Sebab ini adalah perjalanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus menuju ke salib. Ini adalah sebuah contoh teladan bagi kita orang-orang percaya. Perjalanan Via Dolorosa bukan hanya sekedar sejarah masa lalu, tetapi ini merupakan perjalanan iman dari para pengikut Yesus yang sejati. Orang-orang yang mencintai Dia dengan segenap hati tidak mungkin bisa menghindari dari jalan penderitaan ini. Saudara, penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan sebagai pengikut Kristus, ya. Karena membela kebenaran, karena membela Injil, bukan karena kesalahan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil. Apa panggilan kita sebagai orang percaya? Salah satunya adalah kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Kristus sudah meninggalkan teladan, jejak untuk kita ikuti. Itu sebabnya saudara, jangan takut. Jangan heran kalau suatu kali nanti, atau kalau saudara sudah pernah mengalami yang namanya dibully, yang namanya dihina, yang namanya diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang karena saudara adalah pengikut Kristus. Seharusnya kita harus berbahagia, berbangga hati, karena kita sudah mengikuti jejak Kristus. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen. Seringkali orang Kristen hanya memaknai satu sisi saja. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan dibuat makmur, kamu akan dilepaskan dari semua masalahmu. Itu hanya satu sisi. Tetapi ada sisi lain yang seringkali dihindari oleh banyak orang, yaitu kita sebagai orang Kristen, kita pun harus mengalami penderitaan Via Dolorosa. Saudara, kita akan melihat bagaimana perjalanan Yesus melalui Via Dolorosa ini dimulai, saudara. Ketika menjadi pengikut Kristus, saudara menjadi pengikut Kristus, banyak orang yang tidak siap ketika dia harus menderita. Sehingga mengapa tidak heran kalau saudara melihat berapa banyak orang yang menyeberang atau pindah
ke agama lain untuk cari aman, untuk cari popularitas, untuk cari kedudukan. Karena mereka merasa menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu nggak enak. Dibutuhkan mental yang kuat, harus menderita, berani mati bahkan. Itu sebabnya tidak jarang kalau kita mendengar mengapa mereka pindah keyakinan. Bahkan ketika mereka sudah berpindah keyakinan, mereka dengan sengaja menghina kekristenan. Mereka mengatakan hal yang bukan-bukan tentang orang Kristen, tentang Kristus, supaya mereka bisa menjadi lebih terkenal lagi. Itu suatu kenyataan. Menjadi pengikut Kristus hanya bagi orang-orang yang berani mati. Menjadi pengikut Kristus bukan untuk penakut, bukan untuk pecundang, bukan untuk anak kecil. Menjadi pengikut Kristus hanya bagi orang yang berani, bukan orang yang cari aman. Kalau orang seperti itu sebaiknya minggir aja. Untuk apa Yesus mati dan menderita bagi kita kalau kita tidak berani mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Untuk apa? Penderitaan yang sebegitu panjang dan menyiksa Dia. Sekali lagi saya katakan, Via Dolorosa bukan sekedar masa lalu, sejarah yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, bukan sekedar cerita Paskah, tetapi Via Dolorosa adalah petunjuk bagi kita untuk melangkah. Oleh sebab itu saudara, marilah kita kembali menelusuri jalan-jalan yang telah dilalui oleh Yesus menuju kayu salib. Menurut tradisi gereja, jalan Via Dolorosa terdiri dari 14 titik perhentian, ya, sebelum menuju ke salib. Yang pertama dimulai dari Taman Getsemani, ya, di sana Yesus berdoa, ya, bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap. Yesus diadili di mahkamah agama. Kemudian saat itu Petrus, muridnya yang paling dekat dengan Dia, yang dianggap sebagai pemimpin murid-murid yang lain, itu menyangkali Yesus sampai 3 kali. Ini perjalanan yang menyakitkan, saudara. Disangkali, dikhianati oleh orang dekatnya. Kemudian Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Kemudian Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan dari Yerusalem. Sampai akhirnya Yesus disalib di Bukit Golgota. Kemudian di atas salib Yesus menjanjikan kerajaannya kepada penyamun yang bertobat. Setelah itu Yesus berbicara kepada ibu Maria dan kepada muridnya Yohanes. Kemudian Yesus mati di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Nah, karena kita tidak bisa membahas semuanya, pagi hari ini saya ingin mempelajari satu, yaitu awal perjalanan Yesus di Taman Getsemani. Marilah kita mulai perjalanan untuk menyusuri jalan Via Dolorosa. Inilah Taman Getsemani. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 dan 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Di Taman Getsemani, pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, dia berdoa di sebuah taman. Tempat ini adalah awal perjalanan penderitaan Yesus dimulai. Di Taman Getsemani inilah Yesus bergumul
hingga peluhnya menetes seperti darah. Ada sebuah pergumulan yang berat yang dialami oleh Yesus. Ada sebuah konflik di dalam dirinya antara mengikuti keinginan dirinya sendiri atau menuruti kehendak Bapanya. Secara pribadi, kalau saya boleh menempatkan diri pada posisi Yesus saat itu, ini adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah, sangat-sangat berat. Bahkan di dalam doanya Yesus mengatakan, kalau boleh, biarlah cawan ini, yaitu cawan penghukuman, cawan penderitaan, ini dilalukan daripadaku. Ini merupakan sebuah puncak perasaan yang Yesus hadapi, sebuah pergumulan yang sangat berat. Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi doa itu tidak berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya. Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan mauku sendiri. Saudara, Getsemani itu adalah sebuah kebun pohon zaitun yang terletak di kaki bukit. Ya. Secara etimologi, kata Getsemani berasal dari kata Ibrani gad. Gad itu berarti pemeras atau penggiling, dan shemen yang artinya minyak, yang berarti itu adalah tempat di mana ada alat yang memeras minyak zaitun, ya, merupakan lokasi tempat pemerasan minyak zaitun di taman itu. Nah, seperti buah zaitun yang digiling, kemudian dia diperas di atas alat pemerasan, di tempat itulah juga keinginan, kehendak Yesus diperas, dihancurkan, agar keluar minyak yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itulah arti kata Getsemani. Apa yang Yesus alami di Taman Getsemani? Kalau kita lihat dari catatan Injil sinopsis, saudara, kita dapat melihat bagaimana beratnya tekanan yang dialami oleh Tuhan Yesus saat berada di Taman Getsemani ini. Mari kita buka di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus sangat ketakutan. Kita nggak pernah ya mendengar Yesus begitu ketakutan. Bahkan sampai dikatakan dia peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan dia mengeluarkan keringat darah. Ya, keringatnya itu seperti darah yang menetes. Ya, bahkan juga bercampur dengan darah. Karena menurut ilmu psikologi, ya, orang yang terlalu stresnya terlalu besar, dia akhirnya pembuluh darahnya bisa pecah dan keluar darah dalam keringatnya. Itulah yang dialami oleh Yesus. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 26 dan 37 dan 38 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ia merasa sedih dan gentar. Gentar itu gelisah, ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mengatakan hatiku sangat sedih,
bukan cuma sedih, sekedar sedih, tetapi sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu sebabnya dia mengajak 3 murid intinya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menyertai dia. Ya, saudara, ketika kita menghadapi satu persoalan yang berat, kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan orang yang bisa berbagi, kita bisa berbagi duka untuk meringankan beban yang berat itu. Dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus tahu inilah saat-saat terakhir kematiannya. Di Taman Getsemani itulah tekanan yang begitu berat. Tuhan menimpakan murkanya, yaitu karena kejahatan kita sekalian. Saudara, mengapa Yesus begitu takut? Karena dia takut menghadapi hukuman. Hukuman yang disebabkan bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan seluruh umat manusia di dunia. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan demikian. Dan hukuman atau murka Allah itu ditimpakan kepada Yesus. Siapa manusia yang tidak takut? Yang tidak gentar ketika dia berhadapan dengan sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman kepada dia? Semua orang akan takut dan gentar. Bahkan Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita itu sekalian sesat seperti domba. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Saudara tahu domba? Domba itu adalah binatang yang bodoh, saudara. Dan tidak punya pertahanan diri, tetapi dia itu tidak tahu diri. Gak punya pertahanan diri, gak punya senjata, tapi gak tahu diri. Ya, sukanya dia tuh ngoyor sendiri ya. Kalau nggak diawasin sama gembalanya, dia suka cari jalan sendiri, keluar dari rombongan. Domba tidak tahu ada bahaya di luar, ada predator yang mengancam nyawanya. Dia nggak tahu. Nah, kita seperti dikatakan seperti domba yang sesat itu. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saudara, Tuhan menanggung segala kesalahan dan kejahatan kita ke atas Dia. Sebetulnya kita yang harus dimangsa ya oleh binatang buas. Tapi Tuhan pasang badan loh. Dia menyiapkan dirinya. Aku rela berkorban asal engkau selamat. Ini yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai murid Kristus yang sejati, kita pun harus siap menghadapi Taman Getsemani di dalam hidup kita. Kita harus siap kalau hidup kita itu dihancurkan, keakuan kita itu digiling, diperas, supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Kalau saudara nggak mau dihancurkan egonya, saudara tidak akan pernah mengalami Taman Getsemani. Saudara tidak akan pernah menghasilkan minyak zaitun, minyak yang sangat berfaedah bagi kesehatan, bagi memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia. Kalau kita tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama dan ditransformasi dengan kehidupan yang baru, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita dibentuk melalui proses kehidupan yang sulit, melalui pergumulan yang berat, melalui kehidupan yang penuh dengan tekanan. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi Taman Getsemani. Mungkin itu berupa masalah di dalam kehidupan
saudara mengalami kesulitan dalam ekonomi saudara. Mungkin saudara mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin saudara ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Itu bisa menjadi taman Getsemani bagi kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika kita berada di taman Getsemani? Bagaimana respon kita? Bagaimana kita harus menghadapi situasi taman Getsemani itu? Yang pertama, kita lihat bagaimana teladan Yesus. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa dalam pergumulan yang berat. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Saudara, kalau Tuhan Yesus saja memberikan contoh, dia berdoa kepada Bapanya di surga. Apalagi kita, manusia yang lemah ini. Lah, apa yang terjadi ketika Yesus berdoa? Saudara, coba tolong dibukakan Lukas 22 ayat 43. Ya, ini Lukas 22 ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, itu pada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, dikatakan seorang malaikat itu adalah utusan Allah, menampakkan diri kepada Yesus dan memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, ketika saudara berdoa, malaikat Tuhan, utusan Tuhan akan datang dan memberikan kekuatan kepada kita. Ada koneksi antara surga dengan bumi ketika kita berdoa. Dan ketika Yesus mendapatkan kekuatan itu, dia tidak lagi takut. Dia bisa menghadapi Via Dolorosa itu dengan mantap. Walaupun dia tahu itu suatu perjalanan yang panjang dan menyakitkan. Tapi sikap Yesus ini sangat kontras dengan sikap murid-murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus bergumul dalam doa dan dia menghendaki 3 murid intinya untuk berdoa bersama dengan dia, ternyata Yesus mendapati mereka tertidur. Apa yang terjadi ketika mereka tertidur? Mereka tidak mendapatkan kekuatan. Mereka lari ketika Yesus ditangkap. Mereka kocar-kacir, ketakutan. Bagaimana sikap saudara dan saya ketika sedang menghadapi masalah, pencobaan yang berat? Apakah kita berdoa seperti Yesus? Ataukah kita tidur seperti murid-murid? Itu akan menentukan bagaimana Allah berhadapan dan menolong kita. Doa membuat Tuhan Yesus sanggup menghadapi penderitaan tanpa mengeluh. Tapi murid-murid lari ketakutan saat musuh datang. Doa juga merupakan sumber kekuatan saat kita menghadapi penderitaannya. Saat kita menghadapi penderitaan. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah berdoa berarti kita nggak ada masalah lagi, persoalan kita beres? Pertanyaan itu silakan saudara jawab. Apakah beres ketika kita berdoa? Saya katakan belum tentu. Doa itu seperti payung. Ya. Payung tidak menghentikan hujan, tetapi payung dapat menghindarkan kita melewati hujan tanpa kita tuh basah. Artinya doa itu seperti payung. Doa itu mungkin tidak menghilangkan masalah, beban yang kita pikul, tetapi doa memberikan kita kekuatan untuk menanggung beban yang kita pikul. Saudara, bedanya di situ. Doa bukan obat mujarab yang langsung
menghilangkan semua beban kita, tidak. Tetapi doa membuat kita kuat dalam menghadapi, memikul beban yang berat itu. Jika pundakmu tidak lagi mampu menanggung beban yang berat, ingat, kita masih punya tangan untuk dilipat dalam doa. Jika kakimu tidak lagi mampu melangkah maju karena masalah yang besar, ingat, engkau masih memiliki lutut untuk berdoa kepada Allah yang Maha Besar. Jadi doa ini adalah salah satu hal yang utama ketika kita sedang menghadapi persoalan Taman Getsemani. Yang kedua, berserahlah pada kehendak Bapa. Ya. Penyerahan diri itu sama artinya dengan ketika kita mematikan ego kita. Dalam doanya Yesus mengatakan, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Singkirkan cawan penderitaan ini, cawan kengerian ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ini kuncinya, saudara. Yesus menyerahkan dirinya pada kehendak Bapanya. Meskipun dia punya keinginan, kalau boleh, lepaskan cawan murka ini daripadaku. Tapi dia lebih memilih untuk menuruti kehendak Bapanya. Tuhan Yesus sadar bahwa misinya datang ke dunia ini adalah untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu dia berkomitmen penuh untuk menggenapi dan menuntaskan tugas dari Bapanya di surga. Dia nggak mau setengah hati, dia nggak mau asal, tetapi dia mau melakukannya, penyerahan yang total kepada kehendak Bapanya. Bahkan dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-7 mengatakan, dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian untuk disembelih. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Artinya dia bungkam. Dia tidak protes. Dia tidak demo. Dia mengunci mulutnya di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Inilah kualitas murid Tuhan yang sejati, yaitu dia mau menyerahkan total kepada kehendak Allah. Saudara, sebagai murid Tuhan, apakah kita mau juga berkomitmen secara total untuk mengikuti kehendak Bapa di surga? Ini bukan pilihan yang gampang, saudara. Karena pada dasarnya manusia ini dikuasai oleh ego, oleh keakuannya. Bagaimana dia bisa menyerahkan kehendaknya pada kehendak Bapa? Apalagi kalau kehendak Bapa itu tidak sejalan dengan kemauannya. Taman Getsemani ini adalah taman untuk menguji kualitas kita. Siapakah yang jadi pemimpin di dalam hidup kita? Apakah diri kita sendiri atau Tuhan? Apakah kita menuruti kehendak diri kita sendiri atau kehendak Bapa? Apakah kita cuma mau mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, kenikmatan bagi diri kita sendiri? Yudas, salah satu murid Yesus yang dipercayai dalam hal keuangan, dia sudah mengkhianati gurunya sendiri. Dia sudah menjual gurunya demi mendapatkan 30 keping perak. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ketika Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir.
Mereka ketakutan. Kehendak siapa yang dituruti? Apakah mereka sudah menyerahkan diri pada kehendak Bapa? Yang ketiga, selain kita harus berdoa dan penyerahan total pada kehendak Tuhan, kita juga harus taat melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku, yaitu yang Yesus lakukan sehari-hari, itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini komitmen untuk taat melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Dan untuk inilah Yesus datang ke dunia. Itu sebabnya Dia mau taat sampai akhir. Bahkan ketika Yesus mau disalib pun, Yesus masih mengatakan, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Sekali lagi dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Penyerahan diri pada kehendak Bapa ini adalah sebuah bukti ketaatan. Yesus membuktikan taat memenuhi kehendak Bapanya. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ketaatan Yesus yang tuntas. Saudara, saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki ketaatan penuh kepada kehendak-Nya. Apa sih pentingnya ketaatan bagi kita? Saudara, ketaatan itu adalah menunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan karena iman, tetapi kita itu diperkenan oleh Tuhan melalui ketaatan kita. Ya. Ini adalah sebagai tanda kasih kita karena Dia sudah mati bagi saya, dan saya sekarang mau taat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak menunjukkan ketaatan, saudara juga belum terbukti kasih saudara kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, itu Tuhan Yesus dan Bapanya, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, upahnya adalah Bapa-Ku akan mengasihi Dia juga. Dan kami, Allah Tritunggal, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa, saudara. Kata taat itu kalau dibolak-balik tetap sama ya, T-A-A-T-A. Kalau dibalik ya T-A-A-T juga ya. Walaupun hidup kita ini dibolak-balik dengan berbagai masalah kehidupan, tetapi orang yang taat kepada Allah, imannya tetap teguh. Amin. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apa upah ketaatan ya? Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Upahnya orang yang taat. Dia punya imam besar yang siap menolong kita. Imam itu tugasnya adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Ya. Imam besar ini adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dialah yang akan menjadi perantara antara kita dengan Bapa, yang menyampaikan semua keinginan, keluhan, yang akan menolong kita dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Dia sudah pernah sudah pernah merasakan apa arti penderitaan pada saat dia ada di dunia. Itu sebabnya dia tahu persis apa yang saudara alami dan saya alami, karena dia pernah mengalaminya. Bahkan dia sudah mengalami yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Dan dia akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Adakah saat ini di antara kita yang sedang menghadapi taman Getsemani dalam hidup saudara? Mungkin ada pergumulan yang berat, ada tekanan yang berat, ada kesulitan. Saudara mungkin sedang dikhianati, saudara difitnah. Ingat saudara, saat saudara berada di taman Getsemani, saudara tidak ditinggalkan sendirian. Sebab imam besar itu ada bersama dengan kita. Amin. Itu sebabnya terus bertahan dalam penderitaan, karena kita tidak sendirian. Saat ini di depan kita ada perjamuan kudus. Inilah peringatan di mana tubuh dan darah Yesus tercapik di atas kayu salib. Dan saudara dan saya diundang untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Saya mengundang petugas untuk bisa maju ke depan dan membagikan perjamuan ini bagi kita. Sementara kita akan merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang dialami oleh Yesus saat dia ada di taman Getsemani. Ketika dia harus menjalani perjalanan Via Dolorosa. Yesus mengatakan pada malam terakhir sebelum dia harus mengalami jalan Via Dolorosa, dia mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Dan di situ dia berkata, "Remember me, ingatlah akan aku ketika engkau bersekutu dengan roti dan anggur ini. Karena sebentar lagi tubuhku akan tercapik-capik, darahku akan tercurah, dan engkau harus memperingati ini sampai aku datang kembali untuk yang kedua kalinya." Yesus telah memilih jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib. Untuk siapa dia melakukan semua itu? Sebuah hukuman yang sangat mengerikan, penderitaan yang panjang sebelum kematiannya.
Dia harus memikul salib seberat 150 kg, hampir 2 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri, melalui jalan yang berliku dan menanjak ke bukit Golgota. Sekali lagi pertanyaannya, untuk siapa dia melakukan semua itu? Untuk engkau dan saya. Kalau saudara sudah menerima semua, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus ini, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing supaya kita layak di hadapan Tuhan. Mintalah ampun untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena kita ini sesat seperti domba. Rasul Paulus pernah mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenang aku. Apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar dan begitu mahal. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu sendiri untuk menebus dosa kami. Seharusnya kamilah yang harus mati, tetapi Engkau menggantikan posisi kami. Dan kalau kami saat ini hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau berserah penuh pada kehendak-Mu. Kami mau taat melakukan perintah-perintah-Mu. Dan kami akan memperingati
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Perjamuan yang kudus ini kuatkan kami Tuhan ketika saat ini kami mungkin sedang menghadapi taman Getsemani dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana Engkau sudah dikuatkan oleh Bapa, demikian juga kami. Saat ini kami akan kuat dalam menghadapi segala tantangan, masalah, penderitaan yang kami alami. Kami tidak akan takut dan kami akan pulang dengan hati yang lapang, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Karena kami tahu Engkaulah imam besar kami yang sudah menanggung semuanya penderitaan kami. Dan kami Tuhan mau menjadi pengikut-pengikut Kristus sampai pada akhir hayat kami. Inilah kerinduan kami. Dan semua doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Telah kulihat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
tangan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kalau kami boleh memikirkan kehidupan kami, apalah artinya kami. Tetapi oleh kemurahan-Mu Kau sudah menebus kami. Dan pagi hari ini kami kembali mengenang, memperingati bagaimana kasih-Mu yang luar biasa. Terus biar Tuhan, mari Tuhan, biar sekarang kami kembali mau mengembalikan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah semua menjadi suatu penyerahan hidup kami yang total kepadamu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami Tuhan boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Engkau dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, apapun terjadi, Taman Getsemani yang bagaimanapun beratnya, kami yakin percaya kami mampu melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Kami teringat untuk Bu Susi yang ada di RSSA. Tuhan tolong, Tuhan jamah kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan dalam hidupnya, sehingga dia Tuhan boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan diberikan kekuatan dalam sakit penyakitnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang saat ini tidak sempat beribadah bersama kami karena tugas dan pelayanannya yang harus ada di luar kota. Tuhan tolong dan sertai mereka juga, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami yakin percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah atau menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan kekuatan dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua diberkati Tuhan, katakan amin. Merenungkan kebenaran firman Tuhan.